Bumi Parahyangan. Kaya akan rekam nilai tradisi. Tradisi yang mengakar pada keseharian masyarakat Jawa Barat yang khas. Tertanam dalam kekayaan alam dan budayanya. Nuansa ini masih terasa dalam rupa kesenian tradisional di satu sudut kota Bandung, Cibiru. Reak Tibelat, sebuah tradisi turun-temurun yang terus dijaga kelestariannya oleh masyarakat sekitar. Tidak hanya dalam keindahan dan keunikan seni saja, Reak Tibelat syarat akan nilai budaya yang luhur. Pun tabe sampurasun nepangkeun wasta Abah Enjum pupuhu lingkung seni Reak Tibelat anu alamatna di Kampung Jati RT 04 RW 06 Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung Jawa Barat Indonesia. Seni reak nyata kesenian tradisional masyarakat agraris anu hirupna di wilayah Bandung Timur di kawitan painten wilayah-wilayah pertanian di wilayah Sumedang dugikeun ka wilayah Priangan Kapungkur nyata kesenian tradisi anu patalina sareng agraris. Ngadegna Sanggar Reak Tibelat kawitna aya rasa hariwang kumargi zaman beuki dia beuki maju janten kahariwang ieu tahun 2000-an ngawitan nalungtik hiji kasenian anu disebut kesenian reak ieu. Nah, tahun 2002 genep ngadeg sanggar atanapi lingkung seni Reak Tibelat anu ngarekrut 30 malurang kalih harita nya disebutkeun reak teh nuju mahabu lah gitu nya. Mahabuna tapi aya kahariwangna gitu. Nu disebut hariwang teh aya terkontaminasi ku budaya-budaya deungeun. Janten salah kaprah. Tah du masar eta Abah painten ngadirikeun lingkung seni Reak Tibelat teh tahun 2000 genep dugikeun ka kiwari masih keneh tiasa aktivitas anu saestuna. Nah, nilaina painten anu utamina kedah apal heula naon ari reak teh. Asal kecap di mana eta reak, aya sabaraha persepsi eta napi panalungtikan eta teh nya kecap-kecap teh. Tapi anu diluyukeun reak teh nyata kecap tina eak-eakan. Gitu ngengklak bade eakan. Nyata sorak-sorai gitu. Suka bunga nandakeun lamun hasil panen anu ngaleuyah tangtos etalah suguhan dina reak eta. Terus di lebetna reak teh aya naon? Nyata hiji aya waditra anu disebut dogdog. Anu kadua aya lulumpingan, anu katilu aya angklung, anu kaopat aya bangbarongan. Eta penten dina lingkung seni reak teh karsan eueuh pisan gitu. Makanya masyarakat di wilayah Bandung Timur atanapi Priangan tos teu bireuk deui upami reak teh naon pasti fatalina jeung hiji
aya dog-dogna, 2 aya bang-barongana, 3 aya lulumpingna, atanapi aya kuda lumpingna. Gitu. Ieu patali sareng naon teh nu tadina nagara agraris gitu. Nah, painten tangtosna wae tinu agraris ayeuna karena kesenian industri. Gitu. Kesenian industri ya apa mau tidak mau harus kedah tiasa ngigelan zaman jeung ngigelkeun zaman. Gitu nu tadina kesenian agraris jadi tibalik gitu, kesenian industri. Nah, iya nu janten tantangan tiasa teh ngigelan jeung ngigelkeun kanu perkawis kemajuan zaman ini. Nu dimaksud kesenian agraris teh nyaeta patali nu sareng tatanen gitu. Kapungkur teh pasawahan sadayana. Jadi ieu kesenian reak teh lamun misalkan hasil panen anu ngaleuyah ieu sok dipake ngiringkeun hasil tatanen ieu atawa dipake ngubaran pare. Sapatalna jeung angklung gitu. Lamun baheula mah pan ngubaran pare teh lain ku pestisida, tapi ku angklung aya rajah-rajah anu naon anu gaduh tiasa nyinglar hama gitu. Nah, janten nu disebat kesenian agraris teh eta gitu. Kumargi Bandung Timur mah wilayahna wilayah pertanian, pasawahan, nya kesenian lagi kesenian agraris nu patali sareng sesajen gitu. Nah, ieu painten anu gaduh ciri sanagri cara sadesa jawadah tutung biritna ku carana-carana janten wilayah dieu gaduh ciri anu khas sapertos kieu wilayah ditu gaduh ciri khas sapertos kitu. Kepedulian akan kelestarian reak Tibelat tak hanya berhenti di batas Pasir Biru. Tak sedikit masyarakat yang tergerak untuk terlibat aktif dalam pelestarian seni reak, termasuk Unpar. Selama 3 tahun, tim pengabdian masyarakat dari Universitas Katolik Parahyangan berkolaborasi bersama Sanggar Seni Reak Tibelat dalam pelestarian budaya dan pemberdayaan masyarakat. Mengapa memilih reak sebagai objek abdi Mas? Menarik gitu ya. Buat kami reak itu kesenian yang mungkin tidak semua orang Jawa Barat itu kenal gitu ya. Kesenian reak itu sangat familiar di wilayah Bandung Timur gitu ya, Cibiru dan sekitarnya. Tahun 2018 sampai 2019 kami diperkenalkan dengan Abah Enjum yang punya konsen yang cukup besar dalam pengembangan seni pertunjukan reak. Lalu kemudian tahun 2020 itu kami masuk melalui pengabdian. Waktu itu kami mengambil tema literasi Pancasila dalam seni pertunjukan reak. Karena bagi kami budaya itu menjadi akar yang cukup kuat dalam proses penguatan karakter kebangsaan. Maka kalau kita bicara tentang karakter kebangsaan, budaya itu pasti sangat terkait erat dengan Pancasila. Begitu juga ketika kita bicara tentang Pancasila, itu tidak pernah terlepas dari budaya. Maka waktu itu topik besar yang kami angkat adalah literasi berpancasila dalam seni pertunjukan reak. Kenapa? Karena supaya orang atau masyarakat atau khalayak umum atau publik dalam hal ini atau secara khusus generasi muda itu penting untuk melihat kebudayaan dan juga hal-hal yang terkandung di dalamnya atau substansi dari budaya itu sendiri, yang kalau secara teori itu kita bicara soal ada seni pertunjukan, ada bahasa di sana, lalu kemudian ada karya di sana, ada ritual di sana. Nah, salah satu yang mau kami angkat adalah seni pertunjukan reak ini. Bahwa seni pertunjukan reak itu tidak hanya sekedar hiburan semata, tetapi juga ada penguatan karakter, dan penguatan karakter ini adalah penguatan karakter yang lebih holistik. Dan kalau kita bicara holistik dalam konteks kebangsaan, dasar yang kuat itu adalah Pancasila. Pendidikan menjadi bagian penting dalam pelestarian budaya. Sakola Lawang menjadi tempat berkumpul bagi anak-anak sebagai generasi penerus reak Tibelat. Pembelajaran secara informal di Sakola Lawang dilakukan dengan berbagai metode. Misalnya, metode gamifikasi.
perkenalkan, saya Karisma Cahayati, bisa dipanggil Kakak biasanya di sini. Jadi saya di sini sebagai fasilitator di Sakola Lawang, utamanya di Padepokan Bumi Ageng Saketi. Sakola Lawang itu adalah sekolah yang memang mengembalikan anak pada fitrahnya gitu. Kegiatan rutinnya karena basicnya kita ambil dari kebudayaan. Awalnya kan dari reak nih. Dari reak ini diperluas lagi supaya meluas, kita ambillah budaya sebagai kurikulum, khususnya di budaya Sunda gitu. Nah, jadi kita fokusnya pada pendidikan karakter anak melalui kebudayaan-kebudayaan yang ada gitu. Contohnya, misalnya di hari Senin, di hari Minggu pertama, di bulan pertama, itu anak-anak akan melaksanakan kegiatan mengenal pohon kelapa. Nah, dari pohon kelapa ini tidak hanya kita langsung kasih tahu nih kelapa itu cara menanamnya gini, terus adanya di sini, tapi mereka mengeksplor sendiri gitu. Jadi mereka berdekatan lagi dengan alam, kemudian sambil bermain gitu. Itu metode-metode. Karakter yang diharapkan dari anak-anak, karena orang Sunda itu sangat kental dengan budaya gotong royong. Nah, kita kembalikan kepada budaya gotong royong. Jadi dari hasil penelitian pada saat itu, saya mengambil sampel bagaimana anak dapat memiliki perubahan karakter yang ditunjang melalui seni reak atau melalui kebudayaan-kebudayaan yang ada. Yang pertama, karakternya adalah gotong royong. Yang kedua, kemandirian. Yang ketiga, berpikir kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Dan yang kelima itu kreatif. Jadi satu sama lain ini berhubungan. Bagaimana anak bisa memandirikan dirinya sendiri, bisa bergotong royong. Dan yang paling penting itu adalah kita juga menanamkan karakter beretika gitu. Beretika, jadi ada bagaimana cara salam kepada orang tua, kepada teman, kemudian saling menyapa satu sama lain dengan bahasa yang baik dan benar gitu. Maka di tahun kedua proses pengabdian kepada masyarakat, kami kemudian mendampingi Sanggar Seni Riak Tibilat ini bicara tentang edukasi. Bagaimana seni pertunjukan riak itu harus masuk dalam konteks yang lebih besar, yaitu proses pendidikan generasi muda. Bagaimana membangun pendidikan berbasis kearifan lokal. Dan kita mengadaptasi beberapa hal. Kalau sekarang kita bicara tentang teknologi yang sangat mempengaruhi cara berpikir, mempengaruhi mindset dari generasi muda, bahkan sampai generasi baby boomers misalnya, gitu ya. Kita kemudian menghasilkan yang namanya board game untuk seni pertunjukan riak. Jadi Bumi Ageng Saketi ini memang awalnya dibentuknya sama abah-abah lagi ya, gitu, sama abah-abah yang kumpul di sini. Tapi akhirnya menjadi wadah. Karena mungkin kita pengkajian dari awalnya seni reak itu terlalu meluas, jadi bingung di mana ruang untuk kita mengkaji budaya yang lebih luas ketimbang seni reak itu sendiri. Oh, ternyata bikin nih wadah Bumi Ageng Saketi. Di Bumi Ageng Saketi ini sendiri punya beberapa divisi. Ada divisi pendidikan dan ritus, penelitian dan pengembangan, UMKM, kemudian divisi pendidikan. Udah ya, itu aja kurang lebihnya. Nah, setiap divisi ini menjalankan tugasnya, yaitu sebagai satu sama lain. Sebelum kita melaksanakan kegiatan, itu biasanya kita kaji dulu. Kita komparasi data dulu, terus kita mencari dulu mana yang relevan gitu. Dengan hal ini, fokusnya di bidang penelitian dan pengembangan. Kemudian nanti outputnya mau jadi produk apa, misalnya seminarnya mengenai musik gitu. Nah, ini sebelumnya kita kaji dulu. Terus setiap ada purnamaan setiap bulan itu kita kaji juga bagaimana tata titi adatnya seperti apa pada zaman dahulu gitu, melalui naskah-naskah Sunda Kuna gitu. Itu literatur yang biasa dipakai di sini. Jadi nggak ngawang gitu, semuanya itu basic data gitu. Melalui board game itu mereka belajar tentang ritual, mereka belajar tentang
karakter, mereka belajar tentang pakaian adat, mereka belajar tentang alat musik dan semua hal yang terkait erat dengan seni pertunjukan reak. Perjalanan di Sanggar atau nepi ti lingkung seni teh tingawit 2000 genep gitu. Abah selalu ngadamel konsep atau nepi ngadamel jargon. Tahun 2012 terus ngadamel jargon nyata reak kudu layak tampil, layak tonton, layak jual. Nah, 2012 terrealisasi gitunya, udah layak tampil, layak tonton, layak jual teh. Nyata ngadamel infansi reak go to mall. Itu 2012 2013 janten ngawanohkeun reak teh ngan sanes saukur di lembur tapi masuk ke mall, lebat ke mall-mall gitu. Tahun 2014 ngadamel jargon reak kudu ngadunya gitu. Ya alhamdulillah tahun 2014 kenging bantosan ti Kemendikbud kanggo perenovasian atau pembelian alat-alat ngagengna 100 juta ti PKBM kapungkur ieu. Nah, alpukahna ti BPNB, upami aya nama BPK Wilayah Salapan Jawa Barat. Nah, 2015 ngawitan aya mahasiswa atau mahasiswi di Universitas New York di Amerika. Janten luyu sareng jargon reak kudu ngadunya. Ngawitan aya mahasiswa di ngawitan 2015, 16 ngawitan di Australia, terus di Den Haag, di Libanon, di Amerika gitu. Hoyong terangkan perkawis reak teh. Terus di Karesan 2017 kenging uleman di Festival Asia Top di Melbourne di Australia. Itu reak diwanohkeun ke Australia. Gitu. Tah ieu painten pergeseran tina agraris kan industri teh ngawitanna. Tadi ngigelan zaman jeung ngigel ke zaman. Nah, 2017 henteu eureun di dinya tapi tetap konsisten itunya neuleman dina seni reak teh ulah dugikeun ka putus di tengah jalan. Jeung harapan-harapan beuki dieu teh budaya deungeun teh beuki rongkah gitu. Mun urang teh bisa ngajagana tangtos bakal kabawa ku sakaba-kaba. Nah, 2018 ngawitan nalungtik neuleman milari sumber-sumber di mana asalna seni reak itu digikeun di kaji nganggo naskah akademis di daftarkeun di warisan budaya tabenda tingkat nasional 2018. Nah, ku 2018 dicatat di warisan budaya tabenda tingkat nasional abah didinya henteu bisa naon cicing ngayekeun naon dina reak ngumpul. Tapi aya bagian dina reak teh nu polana karena pendidikan. Nah, abah ngadamel weh sasakolaan. Kapungkur judulna teh sakolana diajar bari sopan ulin bari santun. Nerapkeun ka marurang kalih ku sabumurang kalih taresep kana tatabuhan dina reak. Kabangun tah karakterna teh. Gitu ku ngawanohkeun sinar oh iya budak ieu teh. Yen teh tiasa saha wae nu tiasa nabuh kana alat eta. Ieu tangtosna gaduh naon potensi marurang kalih teh kanggo ngahijikeun rasa. Nu nabuh nomor 1, 2, 3, 4, 5 duikeun kanggo tarompat nu kawih tiasa ngigalakeunna. Ieu potensi kanggo marurang kalih. Beuki gede harapan abah ngawangun sareng marang kalih abah sakola santun ieu teras-terasan 2018 2018 ngawitan kerjasami sareng Unpar ngawitan di literasi Pancasila upami kalepat kapungkur teh nyangeunaan tentang pendidikan karakter marurang kalih anu ngeunaan sareng Pancasila nya alhamdulillah deukeun ka kiwari deukeun kamari painten sasi Desember pengabdian masyarakat terhadap sanggar seni reak teh terus konsisten sareng Unpar.
Namun, pelestarian reak Tibelat tidaklah lepas dari berbagai tantangan. Di tengah modernitas yang syarat akan teknologi, perkembangan ini sudah terasa bahkan sampai ke lapisan terdalam masyarakat. Tetapi, di tangan komunitas reak bersama tim Apinmas Unpar, teknologi tidak menjadi ancaman bagi tradisi. Justru teknologi dimanfaatkan dalam melestarikan dan menyebarluaskan wawasan akan seni reak Tibelat. Kumaha Abah sareng pelestari reak tanggapannya terhadap kemajuan teknologi eta khususnya di kalangan anak muda. Memang mau tidak mau ya mah kudu ngigelan gitu. Nu tadi kudu ngigelan. Lamun urang cicing wae dina tatakon atau nepi dina pakem, berarti ngan ukur nepi dinya gitu. Tapi lamun urang inovasi ku sababaeuna mah tos aya YouTube, tos aya Instagram, tos aya Facebook, terus deui aya TikTok. Ya branding langkung sae gitu nya ngalangkungan eta. Nu utamina urang kedah naon teh kedah nungtut ka para generasi Gen Z atau generasi nya Gen Z lah gitu nya. Daya abah mah wah generasi zaman Firaun keur ngora jigan gitu. Nah, kedah tiasa masuk ka nu sistem eta gitu nya. Nah, ieu kanggo ngawanohkeun seni reak teh di antawisna gitu. Nah, sajabina ti eta ngawanohkeun seni reak teh nyata disebutna aya reak infansi. Lebat ke sakola-sakola ngawanohkeun seni reak. Gitu. Terus ngabentuk karakter marurang kali teh sanes saukur dina kasenian reak wungkul, tapi ngawanohkeun perkawis sasajian oge. Sanes hartos seorang erek naon rek nyiptakeun seorang dukun, tapi kudu apal heula gitu nya budak teh di jero sasajin teh naon wae jeung guna kamanfaatan naonna bae gitu. Nah, patalina sareng tangtosna sareng ekologi. Nah, ieu nuju isu di urang teh keur ieu pisan perkawis ekologi gitu. Jadi si marurang kali nya diajarkeun kanu perkawis kesenian, dibangun karakterna, dicana kanu ekologi. Dicanak tata cara melak sareng sajabina. Makana ieu mah satu paket gitu, hiji paket kesenian, terus karakter sareng ekologi gitu. Yang pertama, kenapa jadi tertarik itu karena ada kesadaran sendiri sih sebenarnya, bukan hanya sekedar anak abah ya gitu. Sebagai tokoh budaya bukan itu saja, tapi karena dibentuk ada ada kekhawatiran sebagai generasi muda. Mungkin kalau misalnya digabungin di Gen Z itu biasa ada yang disebut dengan krisis identity. Kita bingung sama jati diri sendiri mau jadi apa, kita tuh siapa, berasal dari mana. Nah, mulai dari situ senanglah mencari tahu gitu, untuk mencari tahu lebih dalam lagi mengenai kebudayaan itu sendiri. Terus susah awalnya untuk menyeimbangkan hal ini, menyeimbangkan kayak di Gen Z itu katanya budaya kayak gini tuh kuno disebutnya, terbelakang, tidak akan maju. Tidak, jadi anggapan aku tuh lebih ke kita beyond aja gitu, beyond bahwa segala sesuatu yang berasal dari budaya itu punya nilai yang lebih gitu. Ada value dalam kehidupan kita, terus ada value dalam kita melaksanakan segala sesuatu gitu. Jadi nggak hanya sekedar mencari sesuatu yang nggak tahu itu teh apa gitu. Gitu kalau di Gen Z ya, sebagai Gen Z. Kekhawatirannya adalah ketika semua teman-teman mengalami hal ini gitu, tapi dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi ketika ada ketakutan, aku seperti apa gitu, harus jadi apa, mau bagaimana, mereka tidak bisa mengontrol dirinya sendiri sampai akhirnya terjerumus ke arah yang negatif, mungkin ya dalam tanda kutip yang negatif gitu di kalangan Gen Z. Nah, tapi ketika misalnya mereka mau mengenal, why not gitu, kita open discuss, ngobrol mengenai hal-hal yang sifatnya lebih luas, tidak hanya kebudayaan. Dan karena mungkin ya ini yang paling menarik banget adalah ketika saya membuka satu halaman mengenai kebudayaan, itu meluas ke
cabang disiplin ilmu lainnya gitu, sampai akhirnya seluas ini ternyata gitu, dan bisa membuka segala macam hal. Ternyata dunia tuh luas, ternyata aku tuh gak tahu apa-apa dan makin pengen tahu apa-apa gitu. Gitu sih. Kami mencoba dalam hibah Kemendikbudristek kita mengembangkan beberapa hal yang juga arahnya itu ke bisnis gitu ya. Maka ada beberapa hal yang juga kita hasilkan di sini. Ada tarian ibing ya, tarian ibing Jaluk Raharja. Ini adalah tarian yang mengekspresikan soal bagaimana generasi muda itu perlu menjaga pelestarian atau kelestarian ekologis gitu ya. Dari tarian ibing ini ya, ibing Jaluk Raharja, itu generasi muda belajar untuk menjaga gitu ya kelestarian ekosistem, kelestarian ekologi ya. Kalau kita lihat sekarang isu yang cukup besar itu adalah isu ketahanan pangan gitu ya. Maka tarian ibing Jaluk Raharja ini menjadi simbol yang cukup baik gitu ya, ekspresi yang cukup baik untuk menanamkan nilai-nilai nilai-nilai positif bagaimana generasi muda itu perlu menjaga kelestarian alam gitu ya. Kemudian ada kita juga meluncurkan website Padepokan Bumi Ageng Saketi karena arahnya adalah memperkenalkan ke layak publik ke kalayak yang lebih besar gitu ya. Karena arahnya juga adalah bagaimana seni pertunjukan reak atau sanggar seni reak ini sendiri itu bisa dikenal secara umum, banyak orang datang untuk bisa belajar di tempat ini. Lalu kemudian juga kita masih dalam konteks edukasi juga, kita menghasilkan kamus khusus untuk reak gitu ya. Namanya itu adalah Kernak-Kernik Seni Reak, kamus 3 bahasa. Jadi ada bahasa Indonesia, bahasa Sunda, dan juga bahasa Inggris. Ini covernya saja karena kamusnya itu sedang dalam proses cetak begitu. Lalu kemudian yang terakhir kita juga mendampingi yang namanya sekolah lawang gitu ya. Jadi bukan hanya seni pertunjukan reaknya saja yang mau dikembangkan, tetapi juga edukasi gitu ya. Bagaimana pendidikan itu penting, bahwa budaya kesenian itu masuk melalui pendidikan. Dan syukurnya Abah Enjum dan juga Teh Karisma itu punya konsen yang cukup besar, punya komitmen yang cukup kuat untuk mengembangkan pendidikan berbasis kearifan lokal yang kemudian disebut sebagai sekolah lawang. Oke kan tuh ya bisa ngagena kalau berkena tarik. Kebudayaan itu kan dianggap sebagai sesuatu yang klasik ya, kuno gitu ya, ketinggalan zaman gitu ya. Banyak orang melihat bahwa modernitas gitu ya, globalisasi, transformasi teknologi gitu ya, atau sekarang orang menyebutnya dengan transformasi digital, itu menjadi prioritas dalam hidup gitu ya, dalam pendidikan, dalam penguatan diri ya, atau dalam penguatan identitas sebagai manusia ya. Dengan kultur modern yang sekarang lagi berkembang gitu ya, identitas itu selalu dikaitkan dengan teknologi gitu ya. Saya menilai diri saya itu sangat terkait dengan seberapa besar penguasaan saya terhadap teknologi digital ya. Tidak ada yang salah dengan itu, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa kebudayaan yang menjadi akar dari diri kita sebagai manusia itu tidak bisa ditinggalkan gitu ya. Pohon itu kan tidak bisa tumbuh melayang di atas tanah, dia perlu akar yang kuat, yang masuk, yang tertancap gitu ya, yang juga akar-akar ini harus dijaga. Karena kalau nggak dijaga ya batang, daunnya akan membusuk dan juga akan layu, akan kering gitu. Sama juga kenapa kami mengambil konsen yang cukup besar di kebudayaan-kebudayaan lokal, karena buat kami transformasi teknologi, transformasi digital itu menjadi salah satu ancaman serius. Gitu. Bahwa bentuk ancamannya itu bisa bermacam-macam, iya.
bahwa bentuk ancamannya itu kemudian menurut sebagian orang menjadi abstrak, iya, begitu ya. Tetapi bahwa fakta di lapangan generasi muda kita itu kemudian meninggalkan, gitu ya, pelan-pelan meninggalkan akar kebudayaan lokalnya, gitu ya. Saya udah nggak perlu belajar tentang reak, udahlah, saya nggak penting sih, ngapain saya belajar reak, ngapain saya belajar tarian, ngapain saya ngomong dalam bahasa Sunda yang lebih apa ya, bahasa Sunda kuno gitu ya, atau memahami karya-karya sastra kuno dalam konteks kebudaya begitu. Nah, dari sini kemudian kami merasa bahwa atau dari hasil need assessment kami bahwa budaya itu harus tetap berkembang, kebudayaan lokal itu tidak boleh kalah dengan modernitas, dan juga penguatan karakter itu harus berakar dari kebudayaan-kebudayaan lokal yang dihidupi, yang diwariskan, dan saya kira akan terus ada, terus hidup sepanjang hayat kita. Harapan kedepannya, gitu, anak-anak lebih mengenal lagi budaya-budaya, terutama dalam kebudayaan Sunda gitu. Yang kedua, anak-anak juga bisa memahami dirinya sendiri yang paling utama dan mengenal jati dirinya tanpa harus didoktrinasi oleh pihak manapun. Mereka sudah paham dan berprinsip itu. Terus yang ketiga, kebudayaan Sunda ini terutama dalam seni reak bisa lebih meluas lagi gitu. Kita menginfansi atau memberikan ruang-ruang kepada anak-anak khususnya di wilayah Sunda gitu untuk lebih mengenal lebih banyak mengenai seni reak dan kebudayaan Sunda itu sendiri. Impian mah yang boga sekolah gitu ya, anu berbasiskeun budaya, anu ngangkat budaya-budaya adiluhung di antawisna budaya bahasa sareng seni tradisina. Ieu bakal nyoko kanu kahirupan karakter marurang kali moal tiasa engkena si marurang kali teh noyon gitu. Tapi lamun geus dibangun karakterna ku ngalangkungan diwanohkeun budayana, diwanohkeun basana, diwanohkeun tinu sagala rupina. Nah, harapan Abah mah ngimpina gitu nya cing jadi kenyataan hayang boga sakola anu berbasiskeun budaya. Gitu. Nah, harapanna nya meureunnan ulah bosan-bosan ti pihak akademisi khususna ti Unpar gitu gawe bareng Sanggar Reak ti Belat sareng Unpar gitu. Yuk urang kolaborasi margi panginten itu peryogi ka urang oge peryogi gitu nya kanggo penguatan dina tatanan birokrasi atanapi tatanan anu sanesnya. Dari sudut Pasir Biru, Reak ti Belat mempertahankan eksistensinya, melahirkan generasi baru yang sadar akan kemajuan teknologi tanpa meninggalkan tradisi luhur. Semua demi sebuah mimpi pelestarian budaya luhur dari Tatar Parahyangan. Seni Reak ti Belat sebagai warisan bagi dunia.